Bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah? Kalau boleh, boleh, tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai sholat? Umur 20. Berapa tahun tak sholat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama solat itu tinggal 10 tahun. Ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustaz Somad. Carikan Ustaz lain. Ketik di Google Sarwat Qadha. Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat LC, alumni LIPIA Jakarta, menulis tentang solat qadha lengkap. Sarwat Qadha. Saya tak percaya alumni Mesir. Itu alumni LIPIA, murid dari doktor-doktor dari Saudi Arabia, tentang solat qadha. Wajib diqadha. Solat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya menyampaikan solat qadha ini sudah lama. Pertama kali pulang saya sampaikan di Masjid Akramun Nas. Difitnah orang saya. Dia ngomong di radio, kata dia Somad itu sesat, menyampaikan hadis palsu. Datang jamaah ngasih rekamannya ke saya MP3. Coba Ustaz dengar baik-baik. Somad itu sesat. Menyampaikan, saya tak mau berkelahi. Saya tulis makalah lebih kurang 50 halaman. Saya beri ke Dr. Saidul Amin, pimpinan Muhammadiyah. Ustaz, nih kasih ke orang, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kasih kesimpulan, ini rekaman MP3 dia, sudah mengatakan saya sesat. Kalau saya jahat, saya pekarakan dia. Bisa dia ini. Saya polda kan bisa dia ini. Tapi saya tak mau. Ini cerita Ustaz sama Ustaz. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu. Sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya. Menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang qadha. Wajib diganti yang qadha lewat. Tapi bagi yang muda-muda, anak muda, jangan gara-gara qadha ini. Ini makanya Ustaz tak mau membahas qadha. Jangan gara-gara qadha ini dienteng-enteng salat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kok kenapa tak salat? Alah, rapel aja nanti. Oh, tak bisa. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Tapi yang sudah lewat tinggal lama-lama itu wajib diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat itu sendiri. Berwuduk dalam keadaan berhadas besar, apakah sah wuduknya? Maaf cakap. Segan saya menyampaikan ini kepada makcik, pakcik, orang tua. Tapi karena masalah ini masalah fikih, masalah hukum, saya sampaikan. Ada orang, maaf cakap, berhubungan kelamin, tapi dia segan untuk mandi malam itu karena sejuk segala macam. Maka sebelum tidur itu dia berwuduk. Jangan dia tidur begitu saja. Dia basuh kemaluannya, dia berwudu. Besok mau subuh baru dia mandi. Tapi sebaik-baiknya dia mandi dalam keadaan suci. Andai tidak, maka dia berwudu. Itu tentang wudu orang yang berhadas besar. Kalau saudara kita berhadas besar di ruang ICU, karena banyaknya obat yang dia makan, maaf cakap, mimpi dia malam tadi, lalu berhadas besar, mau cerita malu dia, datang ke kawan, ke anak malu. Ke kawan dia ceritakan, aku tadi malam berhadas besar, cumanalah aku ni mau sholat. Maka ajarkan tayammum. Sahabat Nabi pergi musafir, malam itu dia mimpi, maka dia berhadas besar. Air tak ada, berguling-guling dia di pasir. Berguling-guling pasir macam ayam. Besok balik, jumpa ke Madinah, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ya, malam tadi kami musafir mimpi
Pagi itu mau sholat tak ada air, berguling di pasir. Kata Nabi, tak ada, bukan berguling pasir, cukup tayamum saja. Saudara kita, air sekarang banyak di Pekanbaru, tapi banyak orang tak bisa pakai air. Dokter sudah memvonis jangan pakai air. Kalau pakai air, mati. Maka ambil tepuk pasir, bawakan dia tanah, letakkan di atas koran, suci, tak ada bau najis, bau kencing kucing, tai kucing tak ada, tepuk, pukul ke wajah sekali, tepuk lagi, tiup, tepuk, tangan sekali, muka sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Tepuk sekali ke wajah sekali. Debunya di ujung-ujung jari. Ini di pangkal, ini di ujung. Supaya jangan mustakmal. Sekali. Bukan begini. Habislah mato. Tak boleh mustakmal. Tepuk sekali lagi. Debu dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini di bawah, ini di atas. Ini untuk ibu jari. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau di tangan tu banyak kabel. Tak bisa, pakai pergelangan saja. Mazhab Maliki. Cukup. Jangan sampai tak solat dia. Arahkan ke arah kiblat. Jiwanya gonjang-ganjing, setan datang mengintai saudara kita, makcik kita, bahkan mungkin diri kita. Suami, anak, istri. Ingat, perhatikan ibadah. Jangan sampai dia rusak di akhir umur, tak dapat husnul khatimah. 1 tayamum, 1 solat. 1 tayamum, 1 solat. Beda dengan wudhu. 1 wudhu bisa 10 solat. Asal jangan terkentut saja. Apa hukum pakai behel kalau memang gigi itu tak layak? Tak layak. Senyum dia, pingsan kita menengok. Gitu. Merubah yang tak layak menjadi layak boleh. Merubah yang tak normal menjadi normal boleh. Maka maaf cakap, boleh operasi bibir sumbing. Karena tak normal menjadi normal boleh. Yang sudah normal di otak-atik menjadi abnormal tak boleh. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. 5 dilaknat Allah. La'anallahul washimat, tukang buat tatu. Wal mutashimat, minta buatkan tatu. Wal mutanammisat, mencabut alis. Mencabut, mencukur. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, merapatkan, menjarangkan, memotong. Orang makin tua, gigi makin memanjang. Maka bagaimana supaya dulu orang tak ada tanda KTP, tak ada, tak tahu lahir. Kalau mau nikah cuma tengok gigi. Maka bagaimana supaya menipu? Potong. Dipotong. Macam mana kau tengok calonku tadi? Pendek ku tengok giginya. Padahal setengah dipotong. Wal mughayyirat lil husni. Merubah ciptaan Allah. Mempercantik. Orang yang pernah sekali mempercantik diri, dia akan merubah terus. Operasi sini, operasi sini, operasi sini, operasi sini, operasi sini. Setan punya kerjaan. Na'udzubillah. Sewaktu salam ke kanan, akhir rukun solat, aku menelentangkan tapak kanan. Begitu juga waktu salam ke kiri, telapak tangan diusapkan dari hidung sampai ke dagu. Apakah aku lakukan sudah lama karena orang tuaku begitu? Apakah ada dasarnya? Kalau ada 2 pendapat, saya sebutkan 2. Kalau ada 3 pendapat, saya sebutkan 3. Kalau ada 4 pendapat, saya sebutkan 4. Kalau ada 6 pendapat, saya sebutkan 6. Mana contoh yang 6? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i 2. Antara pusat dengan dada 1. Di sebelah kiri riwayat Ibnu Khuzaimah 2. Mazhab Maliki 2. Di atas pusat 1. Lepas 1. Mazhab Hanafi dengan Hambali 1. Di bawah pusat. Pendapat Syekh Albani di atas pusat. 6 pendapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang saya amalkan 1. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i.
Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini contoh yang 6 pendapat. Contoh yang 3 pendapat. Meletakkan tapak tangan di atas 1. Allahu Akbar. Tempel saja. Yang kedua, menggenggam alal wasri. Ujung kelingking, ujung ibu jari. Allahu Akbar. Pendapat ketiga, di pangkal lengan. Ini lengan, pangkal. Allahu Akbar. 3. 1, 2, 3. Yang tak ada, itu tak ada. Nah, itu cara saya menjelaskan. Kalau ada 3 saya sebut 3, kalau ada 5 saya sebut 5, kalau ada 6 saya sebut 6. Nah, tentang masalah membuka, berapa pendapat? 1 pendapat. Tentang masalah membuka, 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak buka. Jamaah Malaysia datang ke Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru mereka segan bertanya, takut orang Pekanbaru tersinggung. Waktu saya datang ke Kuala Lumpur baru mereka tanya, Ustadz, waktu kami di Pekanbaru kami tengok banyak orang buka. Mana dalilnya Pak Ustadz? Saya bilang tak ada. Lalu datang dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Maka tentang buka tangan salam tak ada 2, 3, 4, 5, 6 pendapat. Tunggal 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.